Sehubungan dengan adanya putusan PKPU pada Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya mengabulkan permohonan PKPU tersebut, berikut ini kami hadirkan Dr. Beni Wulur, SH, MHKes, CLA, CLI, CTL, CCL, CPL, CPCLE, ACI ARB, CPT, CH, CHT, advokat, pengurus, dan kurator, serta dokter hukum ahli pidana. Advokat yang berkantor di Bandung dan Jakarta, yang juga memiliki reputasi telah berhasil menyelesaikan kasus-kasus besar. Beliau adalah pemohon PKPU terhadap Kresna Life. Untuk itu, mohon Saudara Beni Wulur berkenan untuk menjelaskan apa itu PKPU dan pandangannya terhadap putusan PKPU yang telah dikabulkan tersebut. Baik, sesuai dengan pertanyaan saudara mengenai pandangan saya sebagai advokat maupun sebagai pengurus dan kurator serta dokter hukum pidana untuk menjelaskan apa yang terjadi sebetulnya di dalam permohonan PKPU yang telah saya sampaikan terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna sebagai termohon PKPU. Tentu perlu saya jelaskan dulu apa itu PKPU. PKPU itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Itu mengatur tentang PKPU dan kepelitan, di mana apabila ada dua kreditur dengan salah satunya yaitu Tempo, maka tentunya kita bisa mengajukan permohonan PKPU. Nah, sementara untuk masalah asuransi PT Asuransi Jiwa Kresna ini kenapa bisa dikabulkan, itu sebetulnya saya lihat adanya satu celah hukum atau kekosongan hukum. Karena kalau kita lihat di dalam undang-undang asuransi yang diatur dalam undang-undang asuransi itu masalah kepailitan. Kalau kepailitan itu harus izin OJK. Kemudian kita juga bisa lihat di undang-undang POJK, PJK yang lain juga yang diatur masalah kepailitan, tapi tidak diatur masalah PKPU. Nah, sehingga di sini ada terjadi kekosongan hukum, sehingga di situ saya melihat ada celah hukum bahwa PKPU sebenarnya bisa juga diajukan. Yang mana kami pun telah mengajukan permohonan kepada OJK. Memang OJK pun membalas tapi telat ya, lebih daripada 10 hari dia menjawabnya, terlambat. Sehingga di sini saya juga lihat apabila ada surat yang terlambat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 ya tahun 2014 mengenai administrasi pemerintahan, itu dijelaskan kalau memang tidak dijawab dalam jangka waktu tertentu maka dianggap dikabulkan. Nah, selain itu juga ada putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang PKPU tersebut sehingga memungkinkanlah dilakukannya PKPU tersebut. Dan tentunya saya selaku kuasa hukum saat itu, advokat yang membela kepentingan nasabah, saya lakukan permohonan PKPU ini jelas untuk kepentingan nasabah. Ya. Kenapa saya bilang ini untuk kepentingan nasabah? Karena begini, banyak dari para nasabah itu sudah terlanjur menandatangani skema perjanjian yang sudah dibuat oleh PT Asuransi Jiwa Kresna. Coba kita bayangkan apabila perjanjian itu sudah ditandatangan, berlakulah sebagai undang-undang bagi membuatnya. Artinya nasabah terikat pada perjanjian itu. Kalau dari pihak Asuransi Jiwa Kresna misalkan diduga dia misalnya hanya bayar 3 kali, kemudian tidak bayar lagi, maka upaya hukum yang harus dilakukan oleh nasabah itu kan harus melalui gugatan perdata biasa. Dia harus gugat ke PN, kemudian dari PN belum berkekuatan hukum tetap, harus lagi naik banding, harus lagi kasasi, harus lagi PK, berperkara 2-3 tahun. Nah, kemudian kalau udah selesai pun, karena kita belum tahu juga ada jaminan apa yang bisa diambil, itu akan merugikan nasabah. Nasabah di sini saya lihat mengalami posisi lemah, sehingga untuk memperkuat hal tersebut, maka saya mengambil suatu ide untuk mengkaji, melakukan suatu terobosan hukum dengan mengajukan PKPU ini. Dan saya pun menghadirkan ahli, di sini ada Bapak Margarito Kamis dan ada Yohanes Ibrahim, itu juga sependapat dan menjelaskan bahwa PKPU ini bisa. Ini bisa dilihat pada putusannya, ya. Putusan ini merangkum semuanya tentang pertimbangan hakim. Jadi di sini adalah kita mengkaji secara keilmuan.
Nah, sementara di sini ada sekelompok pengacara yang mengatasnamakan nasabah. Katanya merasa dirugikan nasabahnya, itu hak. Itu kita menghormati, sama-sama profesi advokat tentunya membela klien kita. Tapi kalau kita berbeda pandangan, kita juga harus menghormati pandangan pihak lainnya. Jangan kita saling mengklaim bahwa pendapat kita paling benar. Tolong kita kaji semua ini secara keilmuan. Disertasi saya juga lulusan tercepat dari universitas yang saya belajar. Baik di S1 saya lulusan tercepat dari Universitas Katolik Parahyangan. Waktu itu saya 3,5 tahun selesaikan kuliah saya. Saya lulusan tercepat juga di dalam saya menyelesaikan doktor saya. Saya salah satu lulusan tercepat juga. Baik di S1 maupun di S3-nya. Saya pertanggungjawabkan keilmuan saya saat saya melakukan PKPU ini. Mari kita tukar pikiran. Mari kita kaji bersama. Tidak ada PKPU ini katanya yang ditulis katanya diduga sesat dan sebagainya. Nggak ada. Dan itu ada tuduhan-tuduhan, jangan sampai ada tuduhan ITE yang diduga jadi ada perbuatan pencemaran nama baik melalui dugaan melalui ITE. Itulah yang juga membuat hal-hal yang jadinya kalau terjadi perseteruan di antara advokat yang sama-sama membela nasabah, tentunya jadi malah menguntungkan si Kresna sendiri. Padahal seharusnya kita sesama lawyer nasabah bertukar pikiran untuk mencari jalan keluar yang terbaik untuk nasabah-nasabah kita. Itu yang harusnya dilakukan. Untuk itu justru kami memohon perlindungan baik kepada Komisi Yudisial, baik kepada Hakim Pengawas, Presiden Republik Indonesia. Tolong lindungi. Kami menang murni benar-benar karena keilmuan kami. Tidak ada itu disebut dengan peradilan sesat. Tidak ada. Kami menang murni. Kami menang berjuang dengan dasar hukum yang benar. Kami menang murni juga dengan ahli-ahli yang berpengalaman, ahli-ahli yang sudah biasa dan mengkaji di sini semua. Ahli asuransi ada, ya, dan sebagainya. Ahli-ahli tata negara pun ada. Jadi di sini tidak ada yang namanya itu putusan ini sesat, tidak ada. Ini dikaji, diperiksa berdasarkan pertimbangan hukum yang ada. Undang-undangnya pun kami juga ada jadikan bukti. Nah, jadi di sini kami mohon marilah kita kaji sama-sama tentang adanya putusan PKPU ini. Dan sekali lagi putusan PKPU ini sebetulnya menguntungkan nasabah. Menurut pendapat saya kenapa? Karena ketika PKPU ini dikabulkan demi hukum, maka pihak Kresna sekarang untuk melakukan suatu tindakan-tindakan itu harus ada persetujuan pengurus karena mereka menjadi duit tunggal dengan pengurus. Yang mana akan merugikan mereka sendiri kalau sampai dia tidak menyelesaikan kewajibannya kepada nasabah, mereka pilot. Nah, kalau mereka sudah pilot, bahkan data-data mereka pun kalau mereka berbuat nakal bisa saja dilakukan upaya-upaya pelaporan-pelaporan yang sifatnya pidana dan sebagainya. Tapi kalau tidak ditemukan ya tentunya tidak. Nah, disinilah kita uji apakah Kresna ini beretikat baik atau tidak di dalam menyelesaikan kepada nasabahnya. Disinilah saatnya kita lakukan negosiasi yang baik dengan pihak Kresna supaya ditemukan cara yang win-win solution. Karena namanya PKPU ini semangatnya memang semangat perdamaian, di mana harus terjadi sifatnya yang saling menguntungkan. Ya tentunya kami mengharapkan hal yang menguntungkan posisinya untuk nasabah Kresna yang khususnya yang menjadi klien kami, umumnya yang belum menjadi klien kami atau ditanganin pengacara-pengacara lain. Nah, itulah yang saya ajak harusnya dilakukan suatu pertemuan atau suatu tukar pikiran dalam suatu forum gimana caranya kita menyelamatkan nasabah ini, bukan saling menceritakan, menjatuhkan dan sebagainya. Menurut saya jangan. Jadi yang harus kita lakukan adalah bersatu kita untuk kepentingan para nasabah kita. Nah, itu yang harus saya lakukan. Dan untuk pihak Kresna sendiri kami mohon tolonglah tunjukkan itikat baik Anda. Selesaikanlah ini. Anda sudah berhasil kami kalahkan. Ya, kami kalahkan Anda. Dan saat ini juga kami minta kepada pihak Kresna tentunya untuk negosiasi yang baik. Tawarkanlah kepada kami penyelesaian yang baik sehingga nasabah kami ini merasa tenang, merasa terlindungi hak-hak hukumnya. Ya, demikian dari saya sampaikan penjelasan ini. Dan satu lagi, kemarin pada saat sidang pertama banyak pengacara minta voting sekarang dan sebagainya atau dari nasabah. Itu tentunya mereka saya minta juga untuk kita sama-sama belajar. Karena suaranya itu kan baru timbul kalau kita sudah daftar, pengurus itu nanti akan mendata. Betul nggak ini
suara-suaranya itu sudah terkumpul ada berapa, sehingga kalau suaranya udah terkumpul, karena memang kalau mau auto voting perdamaian dan sebagainya berdasarkan pasal 281 bahwa harus ada 2/3 dari jumlah tagihan dari yang mengajukan dan yang hadir, serta lebih dari setengah itu setuju, baik untuk perpanjangan ataupun untuk menolak atau menyetujui perdamaian. Nah kalau kemarin daftar aja belum, kita udah minta voting segala macam, bagaimana dihitung suaranya? Karena kan waktu kemarin itu di sidang pertama, bukan sidang, bahkan itu namanya rapat ya, sekali lagi. Bukan sidang tapi rapat kreditur. Jadi banyak salah menyatakan itu sidang, padahal bukan sidang. Kemarin itu rapat kreditur yang dipimpin oleh pengurus dengan diawasi hakim pengawas. Kan begitu. Ya, jadi di sini kami jelaskan, nggak bisa kalau kemarin itu udah langsung voting. Orang suaranya aja belum dihitung. Orang yang kemarin bicara itu juga belum menunjukkan surat kuasa. Apakah betul mewakili nasabahnya atau tidak? Tentunya kan yang tertib administrasi yang baik, tunjukkan dulu surat kuasanya. Surat kuasa sudah dilihat, oh betul ini mewakili sekian nasabah. Nasabahnya daftar dulu, oh betul ini sudah betul ini mewakili untuk berhak ikut rapat. Nah baru bisa kita bicara untuk bertukar pendapat. Nah kalau kemarin itu menurut saya belum ada menunjukkan surat kuasa dan sebagainya, belum tahu juga apakah betul mewakili nasabahnya atau tidak, kan belum tahu. Kami tidak menuduh, kami hanya menduga. Ya ini tentu perlu hal-hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Jadi kita harus pahami kalau PKPU itu adalah kesempatan untuk bernegosiasi, dan kita berharap pengurus yang ditunjuk bekerja profesional, menjaga integritas, dan betul-betul berkomitmen untuk membantu untuk selesainya permasalahan ini secara win-win solution. Tentunya kami juga memohon agar mengawal putusan PKPU ini kepada pihak-pihak yang berwenang, agar putusan PKPU ini betul-betul bisa dikawal sehingga dapat tercapai tujuannya. Tidak ada itu yang disebut dengan PKPU sesat dan sebagainya, tidak ada. Kami berjuang sesuai dengan prosedur hukum, kami sidang, kami hadirkan ahli, kami lakukan juga dengan bukti-bukti yang ada. Ya, jadi kami lakukan semuanya betul-betul, dan saya bela nasabah betul-betul dengan hati saya. Saya bela nasabah, tentunya di sini ada pro dan kontra. Saya hargai yang kontra, silakan bertukar pikiran dengan saya. Kita kaji dari segi keilmuan kita masing-masing yang akan menambah wawasan kita. Ya, yang pro dan mendukung dan mengucapkan banyak terima kasih kepada saya. Saya akan jaga kepercayaan rekan-rekan semua yang telah mempercayakan saya sebagai kuasa kalian. Saya akan perjuangkan tentunya hak-hak kalian. Demikian dan terima kasih.